wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviria Ida Fitri dari kelas AK3A dengan NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang artikel hasil penelitian. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai artikel hasil penelitian, saya akan mengulas balik apa sih artikel itu. Artikel adalah sebuah tulisan yang berisi gagasan, pendapat, analisis, atau hasil penelitian yang disusun secara sistematis dan dipublikasikan melalui media seperti jurnal, majalah, surat kabar, atau platform online. Untuk artikel itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, artikel hasil penelitian yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Yang kedua, artikel non penelitian, dan yang terakhir artikel populer. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke materi inti dari video ini, yakni mengenai artikel hasil penelitian. Apa sih artikel hasil penelitian itu? Artikel hasil penelitian adalah karya ilmiah yang memaparkan hasil dari suatu penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, baik penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menyebarluaskan temuan penelitian agar dapat dibaca, dinilai, dan dimanfaatkan oleh pembaca lain di bidang yang sama. Selanjutnya, ciri-ciri dari artikel hasil penelitian. Untuk yang pertama, bersifat ilmiah, yakni ditulis dengan bahasa formal dan objektif. Yang kedua, memiliki struktur sistematis dari pendahuluan hingga daftar pustaka. Yang ketiga, berbasis data nyata. Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan, survei, atau eksperimen. Dan yang keempat, mengandung analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian. Yang kelima, disertai sumber referensi ilmiah untuk memperluas argumennya. Dan yang terakhir, yang keenam, menyajikan temuan baru atau penguatan terhadap teori yang sudah ada. Selanjutnya, jenis-jenis artikel hasil penelitian dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yakni yang pertama, artikel penelitian menyajikan hasil penelitian asli, misalnya hasil survei, eksperimen, atau wawancara berisi data, analisis, dan kesimpulan dari peneliti sendiri. Yang kedua, artikel kajian pustaka, yakni membahas hasil-hasil penelitian terdahulu atau teori-teori yang relevan tanpa melakukan penelitian langsung, karena ini digunakan untuk meninjau perkembangan penelitian di bidang tertentu. Yang terakhir, isi atau struktur. Isi artikel hasil penelitian umumnya terdiri dari bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, judul, singkat, jelas, dan mencerminkan isi penelitian itu. Yang kedua, nama penulis dan identitas, yakni mencantumkan nama peneliti serta afiliasinya. Yang ketiga, abstrak dan kata kunci. Ringkasan isi artikel sekitar 150-250 kata dan 3-5 kata kunci. Yang keempat, pendahuluan, yakni berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kelima, metode penelitian, yakni menjelaskan cara penelitian dilakukan, jenis data, teknik pengumpulan atau analisis. Yang kelima, metode penelitian, yakni menjelaskan cara penelitian dilakukan seperti jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis. Yang keenam, hasil dan pembahasan, yakni menyajikan data penelitian serta analisis dan interpretasinya. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Ini berisi tentang temuan serta saran untuk peneliti selanjutnya. Dan yang terakhir, yang ke-8, daftar pustaka, yakni mencantumkan semua referensi yang digunakan seperti buku, jurnal, dan sumber data ilmiah lainnya. Oke deh teman-teman, setelah saya menjelaskan apa sih artikel hasil penelitian itu, sekarang saya akan memberikan contoh seperti apa artikel hasil penelitian itu, ya kan? Untuk contohnya, mungkin artikel hasil penelitian itu seperti makalah pada umumnya, kalau kalian tahu, tapi dia bentuknya tidak formal. Jadi sama ada abstrak pendahuluan seperti itu, tapi dia tidak formal sistemnya. Oke, langsung saja saya bacakan contoh dari artikel hasil penelitian dengan judul dampak penggunaan media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Yang pertama ada abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada 50 mahasiswa dari berbagai program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi cenderung menurunkan tingkat fokus dan efektivitas belajar. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan waktu dan pengendalian penggunaan media sosial diperlukan agar tidak mengganggu kegiatan akademik mahasiswa. Yang kedua, pendahuluan, yakni berisi tentang perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar ke dalam pola komunikasi dan aktivitas belajar mahasiswa. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp telah menjadi sarana utama untuk mencari informasi, berkomunikasi, hingga memperoleh hiburan. Meskipun memiliki manfaat, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan, terutama pada kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan konsentrasi saat belajarnya. Apa sih konsentrasi belajar itu? Konsentrasi merupakan kemampuan fokus pada suatu tugas tanpa terganggu oleh simulasi lain. Dalam proses belajar, konsentrasi sangat menentukan keberhasilan memahami materi. Ketika mahasiswa terlalu sering membuka media sosial, perhatian akan terpecah sehingga proses belajar menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana media sosial mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa dan melihat pola penggunaan yang paling berpengaruh. Selanjutnya, yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala penelitian yang disebarkan kepada 50 mahasiswa secara acak. Variabel yang diteliti meliputi durasi penggunaan media sosial, yakni kurang dari 2 jam, 2-3 jam, dan lebih dari 3 jam per hari, serta tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Data dianalisis dengan teknik presentase untuk mengetahui kecenderungan respon dan hubungan antara durasi penggunaan media sosial dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Yang keempat, ada hasil penelitian. Dari 50 responden sebanyak 34 mahasiswa atau 68% menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari. Sebagian besar dari kelompok ini, yaitu 72%, mengaku sering kehilangan fokus ketika sedang belajar, terutama karena kebiasaan membuka notifikasi dan scrolling tanpa tujuan. Selain itu, 20% responden menggunakan media sosial selama 2-3 jam per hari dan mulai merasakan gangguan kecil seperti sulit mempertahankan fokus selama lebih dari 20-30 menit. Sementara itu, mahasiswa yang menggunakan media sosial kurang dari 2 jam per hari menunjukkan pola belajar yang lebih teratur. Hanya 15% dari kelompok ini yang mengalami gangguan konsentrasi. Karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa semakin lama durasi penggunaan media sosial, semakin besar pula kemungkinan mahasiswa mengalami penurunan fokus pada belajarnya. Selanjutnya, yang kelima ada pembahasan, yakni berisi tentang hasil penelitian mengeluarkan asumsi bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu proses belajar mahasiswa. Media sosial memiliki sifat adiktif yang membuat penggunanya terus ingin melihat pembaruan informasi seperti komentar atau konten hiburan. Hal ini menyebabkan mahasiswa lebih mudah terdistraksi dan sulit kembali fokus pada materi pelajaran. Gangguan tersebut tidak hanya berupa pembukaan aplikasi secara berulang, tetapi juga notifikasi yang muncul secara real time. Selain itu, kebiasaan multitasking antara belajar dan menggunakan media sosial menyebabkan otak bekerja lebih keras. Akibatnya, konsentrasi cepat menurun dan daya serap materi menjadi berkurang. Dampak ini semakin jelas terlihat pada mahasiswa dengan durasi penggunaan harian yang tinggi. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, kualitas belajar dan prestasi akademik bisa mengalami penurunan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menerapkan manajemen waktu, seperti membatasi penggunaan media sosial saat jam belajar dan menonaktifkan notifikasi. Yang keenam, kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Mahasiswa yang menggunakan media sosial
dalam durasi panjang cenderung mengalami gangguan fokus, sedangkan mereka yang membatasi penggunaannya menunjukkan konsentrasi yang lebih baik. Dengan demikian, pengelolaan waktu dan pengendalian penggunaan media sosial sangat penting untuk menjaga efektivitas proses belajar. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan menambahkan variabel seperti jenis media sosial dan motivasi belajarnya. Selanjutnya yang terakhir, yakni saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu mengatur waktu penggunaan media sosial, terutama dengan membatasi akses saat sedang belajar agar konsentrasi dapat terjaga. Yang kedua, mahasiswa perlu menonaktifkan notifikasi selama proses belajar berlangsung untuk meminimalkan gangguan yang dapat menurunkan fokus. Yang ketiga, dosen dan pihak kampus dapat memberikan edukasi mengenai manajemen waktu digital sehingga mahasiswa lebih sadar akan dampak penggunaan media sosial yang berlebihan. Selanjutnya, yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan menambah jumlah responden dan menggunakan metode campuran atau kualitatif dan kuantitatif agar hasil yang diperoleh lebih mendalam dan komprehensif. Yang terakhir, yang kelima, perlu adanya penelitian lanjutan mengenai jenis media sosial tertentu karena tiap platform memiliki tingkat daya tarik dan potensi gangguan yang berbeda. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh dari artikel hasil penelitian dan pengertiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.